Bab 1241. Waktu berlalu begitu cepat. Baru 1 hari berlalu. Lan Xingyue, Huo Linger, Dewi Zilan, Long Yan, dan Huoya Shengzi telah menyeberangi sungai Cihua satu persatu. Berhasil mencapai sisi seberang sungai. Lihat, apa itu? Itu Ming Xin Chao, tapi benar-benar Ming Xin Chao. Konon, setelah meminum ramuan ini, pemahaman bawaan seseorang dapat meningkat dalam waktu singkat, terutama dalam memahami latihan yang tak tertandingi. Mengonsumsi ramuan ini dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Rumput spiritual seperti ini, aku tidak menyangka ada potongan besar di sini, cepat petik. Tunggu sebentar, sepertinya ada plakat di depan, apa yang tertulis di sana? Alam semesta menghargai rumput spiritual, dan tidak mudah untuk menumbuhkannya. Setiap putra pewaris dibatasi untuk memetik 1 tanaman, dan pelanggar akan dihukum berat. Sebuah peringatan tertulis di plakat itu. Beberapa putra suci pewaris mengamati dengan saksama, dan sama sekali tidak ada bahaya. Ada begitu banyak Ming Xin Chao di depanmu, berani-beraninya kau bilang hanya 1 tanaman yang boleh dipetik, kau bercanda. Ingat URL. Atian Jiao Shengzi dengan tanduk emas di kepalanya sama sekali mengabaikannya. Setelah memetik 1 Ming Xin Chao, dia segera menarik Ming Xin Chao kedua. Tapi tangannya baru saja meraih Ming Xin Chao kedua. Tiba-tiba petir dari langit biru menghantam dengan keras. Boom! Petir ilahi setebal ember menghantam tubuh putra tanduk emas. Kekuatan petir yang mengerikan mengubahnya menjadi arang dalam sekejap. Tanpa ampun, putra suci yang diwarisi ini jatuh di bawah petir para dewa di tempat. Xixiao Shenlei. Sialan. Mereka bilang memetik tanaman kedua tidak diperbolehkan, jadi ayo kita lakukan sekarang, kau harus mati sebelum kau tahu betapa seriusnya masalah ini. Sebenarnya, aku baru saja akan memetik tanaman kedua. Untungnya, aku belum sempat melakukannya, kalau tidak aku akan kedinginan. Ini terlalu menakutkan. Aku merasa hanya ada garis tipis antara kematian dan diriku. Untungnya, putra tanduk emas itu cepat. Ternyata, terkadang terlalu cepat belum tentu hal yang baik. Jika tebakanku benar, Ming Xin Chao ini pasti ditanam oleh orang yang sangat berkuasa itu sendiri, dan ditinggalkan sebagai hadiah untuk putra suci yang menyeberangi sungai Cihua. Mengambil Ming Xin Chao, untuk memahami monumen suci di lapangan, atau menerima penghormatan, warisan dari mereka yang mewarisinya memiliki efek ajaib yang luar biasa. Tetapi demi keadilan, setiap putra pewaris hanya dapat memetik 1 tanaman. Ini sudah merupakan kesempatan tertinggi untuk mendapatkan salah satu harta karun langka alam semesta ini. Sangat menyedihkan. Putra suci Huoya berkata dengan emosi di wajahnya. Tidak heran, sehelai rumput Ming Xin Chao yang begitu besar ditanam di sini. Aku tidak percaya bahwa Tian Jiao Shengzi yang telah memasuki tempat suci kelima sebelumnya, mereka belum menemukan harta karun langka alam semesta ini. Jika mereka dapat dipetik sesuka hati, aku khawatir tidak akan ada yang tersisa. Alasan mengapa kita dapat menyimpan begitu banyak Ming Xin Chao sekarang adalah karena aturan ini. Adik Huo Linger, adik Long Yan, ayo petik 1 juga. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Chen Yuan. Dia dirasuki oleh permusuhan, dan aku tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan iblis batinnya dan menyelamatkan dirinya dari bahaya. Long Yan tampak khawatir. Huo Linger juga sedikit menyesal. Dewi Zilan sangat terpukul. Putri Xingyue bahkan lebih menderita. Saudari Xingyue, jangan terlalu khawatir. Aku percaya Chen Yuan akan baik-baik saja. Dia telah menciptakan begitu banyak keajaiban di sepanjang jalan dan mencapai begitu banyak puncak yang tak tertandingi. Dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah jatuh begitu saja. Dewi Zilan menepuk bahu Lan Xingyue, menghiburnya dengan lembut. Saudari Zilan, apakah kau juga menyukai Chen Yuan? Lan Xingyue bertanya dengan suara rendah. Aku. Dewi Zilan merasa seperti ada batu yang tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Tidak masalah. Sebenarnya, aku sudah tahu. Asalkan Chen Yuan bisa mengatasi bahaya kali ini, aku tidak peduli apapun. Berapapun istri yang dinikahinya atau berapapun orang kepercayaannya, asalkan aku ada di hatinya, itu sudah cukup. Aku berhutang budi padanya, hidup ini belum berakhir, hidupku diselamatkan olehnya, jika dia pergi, kurasa tidak ada artinya bagiku untuk hidup. Apa hubungannya warisan tanah suci ini, harta karun langit dan bumi, denganku? Aku hanya ingin Chen Yuan kembali dengan selamat, dan aku tidak menginginkan apapun. Lan Xingyue tampak pucat. Tanyakan, apa itu cinta di dunia ini, dan ajarkan tentang hidup dan mati. Aku belum pernah benar-benar mencintai seseorang, dan aku tidak akan pernah mengerti bahwa aku sebenarnya tidak peduli tentang apapun. Asalkan dia bahagia dan aman, itu sudah cukup. Mungkin, dia benar-benar menyentuh hatiku. Sebenarnya, aku sangat iri padamu. Aku iri pada orang seperti itu. Dia akan dengan teguh memilih untuk melindungimu kapanpun dan dalam keadaan apapun. Di alam semesta yang luas ini, pahlawan yang sombong jumlahnya tak terhitung,
tetapi pria seperti Chen Yuan yang akan melakukan apa saja demi cinta di hatinya benar-benar terlalu langka. Mungkin Chen Yuan bukan satu-satunya, tetapi selain dia, aku belum pernah bertemu orang seperti itu. Pendeta Zilan mengangguk jujur. Dia mengakuinya. Dia benar-benar menyukai Chen Yuan. Mungkin dia belum pernah mencintai sedalam Lansing Yue. Tetapi perasaan yang diberikan Chen Yuan padanya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Waktu berlalu. 3 hari lagi berlalu. Selama 3 hari ini, Chen Yuan berenang di Sungai Cihua. Melalui usahanya yang tak henti-hentinya. Akhirnya ia meraih panen raya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang ini menangkap lebih dari 1 ikan merah. Setidaknya itu dapat memperpanjang umurnya hingga 1000 juta tahun, yang seharusnya cukup untuk bisa mendarat dengan selamat. Saat ini, di atas sungai, kebetulan ada sebuah kapal besar yang lewat. Chen Yuan melompat dari dasar sungai, dan mendarat dengan mantap di dek kapal besar itu. Ya, Tuan Yan, dia belum mati. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika Sang Qiu Senzi melihat Chen Yuan, wajahnya langsung gelap. Siapa aku? Ternyata kakak Yuan. Aku belum menyelesaikan masalah menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan denganmu. Berani-beraninya kau naik ke kapalku. Jadi Sang Qiu Senzi, kebetulan sekali. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak begitu mengerti maksudmu. Tanya Chen Yuan dengan ekspresi bingung. Apa yang kau lakukan sendiri, kau tidak tahu. Aku menghabiskan 5.000 miliar batu esensi bintang untuk mengontrak jembatan Cihe, tetapi kau malah mengambil uang itu dan menghancurkan jembatan Cihe. Kau melanggar janji lebih dulu, menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Di masa depan, kau harus mengembalikan biaya kontrak 5.000 miliar itu kepadaku, dan aku bisa melupakan masa lalu, kalau tidak jangan berpikir bahwa kau satu-satunya yang memiliki artefak peradaban tingkat 7, kata Sang Qiu Senzi hampir menggertakkan giginya. Kesalahpahaman, ini semua salah paham, kakak Sang Qiu. Kau benar-benar salah paham padaku. Aku gila sebelumnya, dan tubuhku benar-benar di luar kendali. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Sekarang, dengan bantuan Cihua Sensui ini, aku bisa menekan permusuhanku. Tenang, tenang, jika karena keadaan gilaku aku telah menyebabkan kerugian pada Sang Qiu Senzi, saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Yang Mulia. Sebenarnya, kerugianku juga besar. Aku kehilangan cincin ruang angkasa. Kakak Sang Qiu, kenapa tidak aku traktir kau ikan Cihua bakar, itu bisa dianggap sebagai penebusan atas kesalahan kakakku. Chen Yuan mengeluarkan alat panggang. Segera, mereka mengorbankan api suci Qianji dan mulai memanggang. Hanya dalam beberapa menit, ikan bakar berwarna kuning keemasan itu mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Chen Yuan mengeluarkan bubuk jintan, minyak cabai, daun bawang, jahe, dan bawang putih, lalu mencampurnya. Ikan merah itu dipanggang hingga renyah di luar dan lembut di dalam, dengan aroma amis. Cara makan seperti apa ini? Kenapa rasanya begitu enak? Sang Qiu Senzi bergumam. Bab 1242. Memem. Enak sekali, benar-benar enak. Aku tidak menyangka ikan Cihua bisa seenak ini. Tidak hanya gosong di luar dan lembut di dalam, tetapi juga pedas dan menyegarkan, dengan rasa yang tak terlupakan, juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh, dan memiliki efek menempa tubuh. Kakak Yuan, aku ingin tahu apakah kau bisa mewariskan cara makan unik ini kepadaku. 5.000 miliar sebelumnya, kita abaikan saja. Sang Qiu Senzi samar-samar mencium peluang bisnis. Mudah diucapkan, metode ini disebut memanggang, tidak hanya bisa digunakan untuk memanggang ikan dan udang, tetapi juga bisa digunakan untuk memanggang raksasa langit berbintang, dan semua jenis harta kosmik. Sebenarnya, tidak ada apa-apa. Kuncinya adalah aku membutuhkan bubuk jintan dan saus cabai rahasiaku, kalau tidak kau tidak akan bisa memanggang dengan rasa ini sama sekali. Jadi, kakak Yuan, bolehkah aku membeli beberapa bumbu rahasiamu? Harganya bisa dinegosiasikan. Sang Qiu Senzi berkata dengan penuh semangat. Mudah saja. Aku masih punya beberapa kantong di tanganku. Karena aku kakakmu, aku akan memberikannya padamu. Tidak masalah apakah kau punya uang atau tidak. Aku, Chen Yuan, bukanlah tipe orang yang mudah terbuai oleh uang. Aku pernah merepotkanmu sebelumnya. Untuk kerugian sebesar ini, aku merasa sangat bersalah pada kakakku. Chen Yuan langsung mengeluarkan beberapa bungkus bumbu. Ini adalah harta karunnya. Bungkus-bungkus ini jika dijumlahkan harganya lebih dari 30 yuan di supermarket. Di alam semesta, dengan mempertimbangkan produk khusus dan inflasi, satu kemasan bernilai 1000 miliar batu bintang, apakah ada yang salah dengan itu? Ingat URL. Saudara Yuan, sepertinya aku benar-benar salah paham. Saudara Yuan sangat murah hati, dan aku, Sang Qiu, tentu saja bukan orang yang pelit. Ini ada sebotol anggur Kaisar Zun berusia 30 tahun. Anggur ini dikumpulkan dari 36 jenis buah ilahi tingkat atas, dan diseduh dari mata air keabadian,
jika makhluk biasa di alam semesta meminumnya, satu cangkir sudah cukup untuk tetap awet muda selamanya, hidup selamanya, dan memiliki efek mempercantik dan memperindah wajah. Saudara Sangkyu, kau terlalu sopan. Ayo, lanjutkan makan ikan. Aku telah menangkap lebih dari selusin ikan merah ini. Saudara Sangkyu, lepaskan dan makanlah, aku akan mengurusnya untuk saudaraku. Aku juga punya 2 botol anggur Maotai di sini. Meskipun anggur ini tidak bisa ditingkatkan melalui budidaya apapun, anggur ini juga menggunakan keahlian pembuatan saus tingkat atas. Rasanya lembut dan meninggalkan rasa yang tak berujung. Barbeque dengan Maotai adalah kenikmatan terbesar dalam hidup. Oh, kalau begitu aku harus mencobanya. Keduanya bernyanyi sambil minum anggur dengan gembira di tepi sungai Cihua yang bergelombang. Sudah terlambat untuk bertemu. Makan ikan sambil minum alkohol itu seperti berlibur. Chen Yuan yang sudah kenyang makan dan minum, langsung menjadi puitis. Jika kau tak melihatnya, air sungai Cihua akan naik dari langit, mengalir deras ke laut dan tak pernah kembali. Tidakkah kau lihat rambut putih sedih Gaotang Mingjing seperti sutra biru di pagi hari dan salju di malam hari? Hidup penuh sukacita, jangan biarkan botol emas menghadap bulan. Aku dilahirkan untuk berguna, dan aku akan kembali ketika 1000 kristal telah hilang. Memasak naga dan menyembelih ikan adalah kesenangan, dan kau harus minum 300 cangkir sekaligus. Semua orang bijak di zaman kuno kesepian, hanya para peminum yang mempertahankan nama mereka. Chen Yuan menerjemahkan ucapan selamat Jenderal Li Bai ke dalam bahasa universal alam semesta. Tak disangka, puisi-puisi yang dibaca dalam bahasa universal alam semesta masih sangat heroik. Momentum yang luar biasa. Terutama Chen Yuan, berdiri di haluan dengan satu tangan di punggungnya. Ada angin sepoi-sepoi, dan dia mengenakan jubah panjang, bergerak bersama angin. Sungguh menakjubkan. Secara khusus, perahu itu hampir berada di seberang sungai. Lan Xingyue, Dewi Zilan, Huo Linger, Long Yan, dan yang lainnya telah menunggu di tepi sungai selama 3 hari penuh. Huo Linger tidak tahu mengapa dia harus menunggu. Mungkin dia juga berharap Chen Yuan akan selamat dan sehat. Baru-baru ini, alamnya tampaknya telah mengendur, dan dia mungkin akan menembus tingkat galaksi. Kemudian beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari, pulihkan kondisinya, dan bersiaplah untuk mencapai alam galaksi. 3 hari telah berlalu, dan Huo Linger telah selesai beristirahat. Dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Untuk mencari tempat yang tenang untuk menembus alam. Tiba-tiba, di seberang sungai Cihua, di atas sebuah perahu besar, seorang pria tampan dengan satu tangan di punggungnya membacakan puisi heroik yang menyentuh hati. Temperamen pihak lain tampaknya tiba-tiba meningkat. Semua orang bijak dan pertapa di zaman kuno hidup sendirian, tetapi si peminum mempertahankan namanya. Siapakah orang ini, begitu sombong? Meskipun terkesan arogan, konsepsi artistik puisi ini luhur, dan mengandung rasa peningkatan diri dan pengembangan diri. Ia seolah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan sebagai sampah, dan setiap keberadaan kecil dapat meledak menjadi kemungkinan tak terbatas. Dalam hal bakat dan keahlian, selama Anda menemukan jalur kultivasi yang sesuai, setiap orang dapat menjadi jenius yang tak tertandingi. Tuan Yan, orang itu sepertinya Tuan Yan. Dialah yang membaca puisi tadi. Dia belum mati. Aku tidak menyangka Tuan Yan memiliki bakat seperti itu selain bakatnya yang luar biasa dan ranah pemikiran yang mendalam. Pantas saja dia bisa menahan permusuhan yang begitu besar, dan bahkan kondisi pikirannya lebih baik dari sebelumnya. Saudara Chen Yuan, kau sangat tampan. Long Yan menunjukkan tatapan menggoda. Dewi Anggrek Ungu. Kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 92 poin. Huo Linger. Kebaikan +5. Kebaikan saat ini, 65 poin. Chen Yuan baik-baik saja, dia benar-benar baik-baik saja, wow gelombang. Beberapa tetes air mata mengalir dari mata Lan Xingyue. Mata yang tadinya kusam tampak kembali bersemangat. Dia menangis bahagia. Tidak ada yang tahu berapa banyak tekanan psikologis yang telah dia alami akhir-akhir ini. Melukai orang yang paling kucintai hingga mati, aku takut tidak ada yang akan memaafkanku. Dia akan hidup dalam kabut sepanjang hidupnya. Rasa sakit dan keputusasaan hingga ambruk. Sekarang sudah baik. Chen Yuan sudah kembali. Dia muncul tanpa terluka. Lan Xingyue tidak bisa lagi menahan emosinya. Chen Yuan belum mendarat. Dia menjadi gila dan berlari ke arah Chen Yuan. Di bawah pengawasan semua orang, mereka berpelukan erat, lalu berciuman. Chen Yuan tercengang. Merasakan sensasi berdesir di bibirnya, dia menyadari bahwa dia dicium secara paksa. Ada yang salah. Xingyue, apakah kamu terlalu gegabah? Mari kita perhatikan dampaknya, ya. Aku akui kulitku yang tampan membuatmu tidak bisa melepaskan diri, tapi kamu tidak perlu melakukan ini, kan? Tidak bisakah kamu mencari tempat yang sepi? Wow gelombang. Kau membuatku takut. Senang kau baik-baik saja. Berjanjilah padaku,
jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi untukku, atau aku akan pingsan. Aku benar-benar tidak tahan kehilanganmu. Aku lebih baik mati sendiri. Kata Lan Xingyue tegas. Rupanya dia bisa melakukan apa yang dia katakan. Oke, tidak apa-apa. Aku tiba-tiba menemukan bahwa Chihua Sensui memiliki efek memurnikan energi musuh. Dengan melawan racun dengan racun, aku mendapatkan kembali kewarasanku. Aku sudah sepenuhnya terbebas dari permusuhan sekarang, jadi kau tidak perlu khawatir tentangku lagi. Chen Yuan dengan santai menemukan alasan untuk menjelaskan. Petik 2. Namun, ketika para santo pewaris lainnya mendengar kata-kata itu, mereka sepertinya tiba-tiba menyadarinya. Ternyata Chihua Sensui memiliki efek ajaib seperti itu. Namun, Tuan Yan adalah satu-satunya yang dapat berenang mengelilingi sungai Chihua tanpa terluka. Chen Yuan pergi ke darat. Segera menemukan Ming Xin Chao yang ditanam di depan. Bab 1243. Chen Yuan terkejut. Matanya berwarna emas. Seluruh tubuh Ming Xin Chao berwarna kuning keemasan, dan setiap tanaman tingginya sekitar 1 meter. Pertumbuhannya sangat lambat, dibutuhkan ribuan tahun untuk tumbuh 1 cm, dan dibutuhkan 10 tahun untuk tumbuh hingga 1 meter. Setiap inci sangat berarti. Dan hanya Ming Xin Chao yang berusia lebih dari 10 tahun yang dapat memadatkan inti rumput spiritual. Mengonsumsi rumput Ming Xin dapat meningkatkan pemahaman bawaan dalam waktu singkat, sementara mengonsumsi inti rumput spiritual dapat meningkatkan pemahaman bawaan secara permanen. Dan semakin lama tahunnya, semakin kuat efeknya. Tetapi tidak ada perbedaan antara Ming Xin Chao yang berusia lebih dari 10 tahun dan Ming Xin Chao biasa. Hanya mengandalkan persepsi mata telanjang dan deteksi kekuatan mental, sama sekali tidak mungkin untuk menilai. Hanya setelah memetiknya barulah Anda dapat mengetahui apakah Anda memiliki inti rumput spiritual. Aneh. Ada sepetak besar rumput Ming Xin di sini, mengapa tidak ada yang memetiknya? Harta karun langka seperti itu di alam semesta seharusnya tak ternilai harganya. Tanya Chen Yuan dengan curiga. Mungkinkah para pewaris saat ini sudah sekaya ini? Setiap pewaris rumput Ming Xin ini hanya boleh memetik 1 tanaman. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh yang berkuasa dan kuat. Ada seorang putra bertanduk emas sebelumnya yang tidak mengindahkan peringatan itu, dan memetik rumput Ming Xin kedua. Saat waktu rumput tiba, dia dibunuh oleh Zixiao Shenlei di tempat rumput spiritual tingkat atas ini. Harus disertai dengan air suci alam semesta untuk tumbuh. Rumput Ming Xin memiliki efek yang luar biasa, dan rumput Ming Xin dengan inti rumput spiritual bahkan lebih efektif. Sayang sekali kita masing-masing hanya boleh memetik 1. Zhu, aku, Saudari Xingyue, Dewi Roh Api, Santa Longyan, termasuk Zheng Zihuoya dan lainnya, semuanya hanya memetik Ming Xin Chao biasa. Dewi Zilan menjelaskan dengan wajah menyesal. Bisakah setiap orang hanya memetik 1 tanaman? Bukankah itu terlalu pelit? Chen Yuan mengerutkan kening. Zixiao Shenlei adalah salah satu dewa kosmik teratas. Tekanan petir instannya setinggi 1000 miliar volt atau lebih. Bahkan para petarung tingkat galaksi pun akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Chen Yuan tidak tahu apakah dia mampu bertahan. Dia memiliki 3 lapis perlindungan. Artefak pertahanan berupa jam basal. Api abadi. Ratusan ribu poin penguatan. Dengan begitu banyak kartu truf di tangan, dia ingin mencoba kekuatan Zixiao Shenlei. Selain itu, kekuatan fisiknya sudah setara dengan pembangkit tenaga tingkat ke-10 galaksi. Setelah mencapai titik ini, jika ingin meningkatkan diri untuk memiliki tubuh ilahi kosmik tingkat penguasa, metode pemurnian biasa tidak lagi cukup. Chen Yuan menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan ke kebun rumput. Setelah beberapa kali memilih, dia mengeluarkan Ming Xin Chao yang cukup tebal. Jelas, ini hanyalah rumput Ming Xin biasa, seharusnya berusia kurang dari 10 tahun, dan inti rumput spiritualnya belum terbentuk. Dan pada saat yang sama, Sang Qiu Senzi juga mengambil 1 secara acak. Tiba-tiba, mutasi terjadi. Melihat Ming Xin Chao di tangan Sang Qiu Senzi, tiba-tiba muncul lingkaran cahaya keemasan pucat. Saat lubangnya menyempit, inti rumput spiritual muncul di akarnya. Ini inti rumput spiritual, ya Tuhan, Sang Qiu Senzi benar-benar mengambil rumput Ming Xin dengan inti rumput spiritual. Apakah dia anak keberuntungan? Ada begitu banyak orang suci pewaris di depan kita, dan tak satu pun dari mereka yang bisa mencapai inti rumput spiritual. Dia hanya memetik tanaman dan langsung mencapainya. Sial! Keberuntungan ini benar-benar luar biasa. Inti rumput spiritual yang secara permanen meningkatkan pemahaman bawaan, aku iri. Hahaha, Kakak Yuan, sepertinya keberuntungan adikku lebih baik darimu. Kenapa kita tidak melanjutkan perjalanan? Di depan ada kuil yang mulia, setelah melewati kuil yang mulia, ada monumen domain. Kudengar hanya dengan memahami tingkat pertama domain hingga 100%, portal ruang dapat dibuka dan memasuki tingkat kelima. Tanah suci berat. Kakak Yuan, kenapa kita tidak membandingkan dan melihat siapa yang bisa memasuki tanah suci kelima terlebih dahulu?
Sang Qiu Senzi berkata dengan percaya diri. Jelas percaya diri pada dirinya sendiri. Tidak, ada begitu banyak Ming Xin Chao, aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan satu pun yang memiliki inti rumput spiritual. Chen Yuan dengan santai mengeluarkan 3 atau 5 butir pelet ikan merah dan memakannya seperti permen jeli. Seketika itu juga, dia mengulurkan tangan kanannya, meraih Ming Xin Chao kedua, dan menariknya keluar dengan ganas. Tidak, tidak mau. Bahaya. Lan Xingyue, Dewi Zilan, Huo Linger, Long Yan, dan putra Dewa Sang Qiu semuanya berteriak. Tapi sudah terlambat. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Yuan sudah mengenal putra suci tanduk emas, seorang ahli tingkat ke-10 di galaksi yang terkenal dengan kekuatan fisiknya. Hanya karena dia mencabut rumput Ming Xin kedua, dia dihantam oleh petir Zixiao. Dia terpotong di tempat. Pada akhirnya, kau masih harus mencabut tanaman Ming Xin Chao kedua. Apakah kau benar-benar berani menantang aturan yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa? Itu seperti memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul. Detik berikutnya, petir menggelegar. Petir ilahi ungu setebal ember menghantam Chen Yuan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak bisa menyembunyikan telinganya. Chen Yuan sudah siap. Pada saat yang sama dia mengulurkan tangan untuk mencabut rumput Ming Xin kedua, dia telah mengulurkan tangan kirinya, dan pada saat yang sama mengorbankan lonceng Xuanwu, artefak peradaban tingkat 6. Menutupi dirinya rapat-rapat. Boom! Dengan dentuman keras, petir ilahi langsung menghantam lonceng Xuanwu. Artefak peradaban tingkat 6 itu menangkal sebagian besar kekuatan petir. Tetapi masih ada sebagian, melalui lonceng Xuanwu, yang menghantam tubuh Chen Yuan dengan kuat. Sekalipun tekanan 1000 miliar volt dikurangi menjadi hanya 100 miliar volt, itu masih melebihi batas toleransi Chen Yuan. Tubuh fisiknya mulai hancur. Sel-selnya musnah. Kekuatan Zixiao Shenlei yang menakutkan dan merusak benar-benar mencengangkan. Tampaknya bahkan jiwanya pun akan hancur secara paksa. Chen Yuan terkejut. Sistem, beri aku poin peningkatan. Ding! Setelah mengurangi 10.000 poin peningkatan milik host, poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 381.200. Penguatan sistem. Dengan penguatan perlindungan tubuh, kekuatan penghancuran dan erosi untuk sementara diblokir, dan tidak mungkin untuk langsung memusnahkan semua sel Chen Yuan, termasuk jiwanya. Baru pada saat inilah api abadi di tubuhnya mulai bereaksi. Mulai membakar kekuatan kehidupan, melawan invasi kekuatan petir, dan mulai memperbaiki tubuh fisiknya. Keringat dingin mengucur di dahi Chen Yuan. Jika tidak ada poin penguatan, dengan api abadi saja, mungkin tidak akan mampu mencegahnya. Meskipun api abadi dapat membuat Chen Yuan abadi, situasi ini tidak mutlak. Ketika tingkat tirani suatu kekuatan benar-benar melampaui batas yang dapat ia tanggung, kekuatan itu dapat memusnahkan sel, jiwa, dan vitalitas seluruh tubuhnya dalam sekejap. Jadi, meskipun kau memiliki api abadi, kau tetap membutuhkan sel hidup untuk bertahan, agar bisa terlahir kembali tanpa batas, abadi, kalau tidak, apa yang kau gunakan untuk beregenerasi? Disinilah letak kengerian Zixiao Shenlei. Serangannya begitu cepat sehingga api abadi bahkan tidak sempat bereaksi. Ini juga membuktikan bahwa pertahanan fisik Chen Yuan tidak cukup tinggi, dan dia bahkan tidak bisa menahannya selama sedetik pun. Tubuh penekan petir dewa. Butuh waktu 10 menit bagi Chen Yuanzu untuk menenangkan diri, dan dia jelas merasakan bahwa tingkat tubuh fisiknya yang terkondensasi tiba-tiba meningkat pesat. Detik berikutnya, Chen Yuan mendapat pencerahan. Dia sepertinya telah menyadari sedikit hukum petir. Dan melalui pengalaman pribadi Zixiao Shenlei, baru pertama kali, dia memahami hukum petir hingga 50% dari tingkat pertama. Ini, Yan Zong belum mati. Dia benar-benar secara paksa menahan petir langit ungu, dan dia utuh, dan dia mendapat pencerahan. Sialan kau, petir ilahi Zixiao, tapi petir ilahi tingkat atas yang hanya bisa dikendalikan oleh Yang Mulia Alam Semesta. Meskipun Yang Mulia Alam Semesta tidak menembakkannya sendiri, kekuatan petir ilahi ini mungkin sulit ditahan bahkan oleh penguasa alam semesta sekalipun. Dia benar-benar berhasil mengendalikannya di tingkat galaksi. Ini luar biasa. Bab 1244. Semua putra Tianjiao tercengang astoniset. Bola mata mereka copot satu persatu. Saudarimu, dia benar-benar melanggar aturan dan belum terbunuh. Itu seharusnya artefak pertahanan peradaban tingkat 6. Jika bukan karena perlindungan tubuh dari artefak ini, dia mungkin akan hancur menjadi abu oleh petir dewa ungu dalam sekejap. Aku punya pertanyaan, jika kau bisa menahan serangan Zixiao Shenlei, apakah itu berarti Yan selalu bisa memilih Ming Xin Chao sesuka hati? Mustahil, benar-benar mustahil, betapa menakutkannya Zixiao Shenlei, bahkan jika dia hampir tidak bisa menahan pukulan, dia pasti akan menderita luka berat, mungkin dia sudah melukai sumbernya, tidak buruk untuk mendapatkan nyawa kembali, dan kau ingin memilihnya sesuka hati. Aku ingin kentut. Seorang santo pewaris segera membalas. Setelah setengah jam, Chen Yuan sepenuhnya pulih.
Dia bahkan samar-samar merasakan bahwa alamnya telah mengendur, yang seharusnya menjadi pendahulu untuk menembus tingkat ke-10 galaksi. Tampaknya dia tidak jauh dari langkah ke-10 galaksi. Kecepatan latihan ini masih agak lambat. Ini benar-benar Ming Xin Chao biasa. Chen Yuan terdiam. Mengambil Ming Xin Chao kedua, ia meratap bahwa keberuntungannya lebih buruk daripada Sang Qiu Sensi. Dia adalah sang terpilih yang sebenarnya. Dia hanya bisa menggunakan metode bodoh untuk meningkatkan peluang dengan mengeluarkan lebih banyak rumput hati terang. Saudara Yuan, apakah kau baik-baik saja? Sang Qiu Sensi bertanya dengan ekspresi ngeri. Baik-baik saja, aku belum bisa mati. Chen Yuan memiliki ingatan yang panjang. Kali ini, dia tidak hanya mengorbankan lonceng Xuanwu untuk melindungi tubuhnya, tetapi juga membuat penghalang air suci Cihe untuk melindungi dirinya dengan ketat. Meskipun air bersifat konduktif, Cihe Sensui memiliki karakteristik penguraian partikel energi, yang dapat mengurangi kekuatan Zixiao Shenlei sampai batas tertentu. Zixiao Shenlei ini sama sekali berbeda dari petir dan kilat biasa. Tidak terpengaruh oleh aturan isolator sama sekali. Partikel petirnya dapat menembus karet, kayu, kaca, dan bahkan ruang angkasa. Benar-benar tak terhindarkan. Menguncimu secara langsung, satu serangan langsung membunuh. Bahkan artefak peradaban tingkat 6 hanya mampu menahan sebagian kekuatannya. Apa yang selalu Yan lakukan? Apakah dia ingin memilih Ming Xin Chao ketiga? Sepertinya begitu. Sialan, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Menantang aturan kekuasaan berulang kali. Tepat ketika semua orang tercengang, Chen Yuan dengan tegas mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan Ming Xin Chao ketiga. Boom! Petir mengerikan lainnya menghantam. Pertama, petir itu mengenai lonceng Xuanwu, mengurangi sebagian kekuatan petir ilahi, lalu menghantam penghalang Qihua Sensui. Melalui dekomposisi Sensui, kekuatannya berkurang sebagian. Pada akhirnya, petir itu mengenai Chen Yuan. Daya mematikannya yang mengerikan masih tak tertahankan bagi Chen Yuan, dan tubuhnya langsung roboh. Namun kali ini, daya tahan tubuhnya telah meningkat pesat, dan api abadi mampu bereaksi tanpa menggunakan poin penguatan. Api ilahi abadi dengan cepat memperbaiki tubuh dan membakar vitalitas. Tubuh fisik Chen Yuan diperbaiki di tengah kehancuran. Teruslah memurnikan. Kali ini hanya butuh 5 menit, dan dia selamat. 60% pemahaman lapisan pertama hukum petir. Lanjutkan. Chen Yuan memakan pil ikan merah. Sambil mengisi kembali Shou Yuan yang membara, dia mengeluarkan Ming Xin Chao keempat. Boom! Petir ilahi lainnya menghantam. Kali ini, Chen Yuan hanya membutuhkan 3 menit untuk pulih. Strand kelima. Strand ke-6. Tanaman ke-7. Strand ke-8. Strand ke-9. Ketika Chen Yuan mencabut rumput Ming Xin ke-10, pada dasarnya hanya butuh 1 menit untuk mencerna kerusakan yang disebabkan oleh petir langit ungu. Dia sama sekali tidak takut terluka. Api abadi dapat diperbaiki kapan saja, abadi. Hanya perlu membakar esensi kehidupan 1000 tahun, tidak peduli seberapa serius lukanya, dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat. Ditambah dengan Cihuayu dan untuk menambah umur panjang. Sama sekali tidak takut akan konsumsi. Sebaliknya, karena disambar petir Dewa Zixiao lebih banyak kali, tubuhnya secara bertahap mengembangkan sedikit kekebalan. Bahkan sel-sel di dalam tubuh juga secara misterius menghasilkan sedikit kekuatan petir ilahi. Tidak ada waktu untuk sepenuhnya menghilangkannya, hanya untuk mengasimilasinya. Secara bertahap, kerusakan yang ditimbulkan Zixiao Shenlei pada Chen Yuan menjadi lebih kecil. Ketika petir ke-99 Dewa Awan Ungu menghantam Chen Yuan, ia hanya membutuhkan 10 detik untuk menenangkan diri. Entah kenapa, hukum petir telah secara langsung memahami 100% tingkat pertama, dan tubuh fisiknya telah sangat dekat dengan tingkat penguasa kosmik di bawah penempaan Zixiao Shenlei. Namun Chen Yuan masih merasa tertekan dan ingin muntah darah. Sial, apakah keberuntunganku benar-benar seburuk ini? Aku telah mengeluarkan 100 Ming Xin Chao, tetapi aku belum menemukan satu pun jantung rumput spiritual. Pada saat ini, semua Tianjiao Shengzi yang hadir tercengang-astonished. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua Tianjiao membuka mulut lebar-lebar, seolah-olah mereka bisa menelan telur burung unta. Satu persatu, bahkan jiwa pun gemetar. Bagaimana kau bisa begitu menyimpang seperti ini? Kau adalah galaksi tingkat 9, dan kau secara paksa membawa 99 petir ilahi Zixiao, dan kau bertindak seperti orang normal yang linglung. Bahkan jika dia dilahirkan dengan tubuh yang dominan, tidak mungkin menjadi abnormal seperti ini, kan? Belum lagi penguasa alam semesta, bahkan jika dia adalah penguasa alam semesta yang sebenarnya, jika dia secara paksa membawa 99 petir ungu, dia mungkin sudah lama mati. Bagaimana mungkin kau bahkan belum mencapai level galaksi? Bagaimana kau bisa bertahan? Masih semakin mudah. Ini Zixiao Shenlei, apakah kau kebal terhadapnya? Dewi Anggrek Ungu.
Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 93 poin. Huo Linger. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 70 poin. Apa yang terjadi? Mengapa aku tiba-tiba merasa bahwa penampilan Chen Yuan, bahkan dibandingkan dengan tubuh ilahi kacau milik kakak Hunyuan, mungkin tidak jauh lebih baik. Jika kakak Hunyuan hanya memiliki kultivasi tingkat ke-9 galaksi, bahkan jika dia memiliki tubuh ilahi kacau, dia mungkin tidak dapat menahan 99 petir langit ungu tanpa kerusakan apapun, kan? Seberapa besar potensi orang ini? Pada saat ini, Huo Linger telah mengakui keunggulan Chen Yuan dari lubuk hatinya. Tetapi pikirannya tidak akan pernah berubah dengan mudah. Aku mengerti. Untuk memiliki tubuh abadi seperti itu, dia pasti telah memurnikan api abadi dan menyatu dengan api abadi. Bagaimana mungkin? Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan api abadi? 10 api ilahi terkuat di alam semesta tidak membutuhkan ribuan tahun untuk dimurnikan. Bagaimana dia bisa mengendalikan api abadi? Mungkin, jika afinitas atribut api mencapai lebih dari 1000 juta poin, itu benar-benar akan memiliki efek ajaib. Dia memiliki keunggulan unik dalam memurnikan api alam semesta, atau dia telah mengembangkan beberapa kekuatan supernatural pengendali api kelas atas. Apapun alasannya, kita harus mengakui fakta bahwa api abadi telah dimurnikan olehnya. Hei, sayang sekali api ilahi semacam ini bukan milikku. Jika aku ingin memiliki api abadi, aku tidak akan takut pada petir Dewa Langit Ungu, dan aku bisa mencabut sehelai rumput Mingxin yang besar. Sekarang aku hanya bisa melihat orang lain ngiler. Kata seorang santo pewaris dengan sangat menyesal. Bab 1245. Dua tanaman. Ketika Chen Yuan mengeluarkan dua tanaman. Boom! Sebuah dentuman keras. Zixiao Shenlei mendarat di lonceng Xuanwu lagi. Tapi kali ini, jam Xuanwu, yang dikenal sebagai artefak peradaban tingkat 6, terbelah dengan retakan. Di bawah kekuatan petir ilahi, seluruh badan lonceng terus retak. Jam raksasa itu mengeluarkan tangisan yang memilukan. Rune kura-kura misterius yang tak terhitung jumlahnya di jam itu meredup. Chen Yuan tercengang. Ada apa? Ini. Jam kura-kura hitam, artefak peradaban tingkat 6, benar-benar rusak. 200 bombardir dari petir ilahi awan ungu tidak akan mereda, bahkan jika itu adalah artefak peradaban tingkat 6, itu akan tak tertahankan. Tanpa perisai tubuh artefak pertahanan tingkat atas, dia tidak bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawan petir ilahi Zixiao. Seharusnya sudah berakhir sekarang, kan? Benar, bahkan jika dia memiliki api abadi, tetapi Zixiao Shenlei, sebagai salah satu petir ilahi teratas di alam semesta, dapat menghancurkan setiap sel di tubuhnya, termasuk jiwa, dalam sekejap. Kekuatan penghancurannya begitu besar sehingga bahkan keabadian pun harus dihancurkan. Keabadian abadi hanyalah istilah relatif. Di alam semesta yang luas ini, sama sekali tidak ada keabadian abadi yang nyata. Bahkan kaisar alam semesta yang menekan alam semesta selama puluhan miliar tahun telah jatuh. Pada saat itu, tidak ada tubuh hidup yang benar-benar abadi. Lihat, Tuan Yan mengulurkan tangannya lagi. Dia tidak memiliki artefak pertahanan tingkat 6 untuk melindungi tubuhnya, jadi dia berani mengabaikan kekuatan Zixiao Shenlei. Seorang santo pewaris berseru. Sistem, beri aku poin peningkatan. Ding! Setelah mengurangi 10.000 poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 371.200. Penguatan. Pada saat ini, Chen Yuan mengulurkan tangan dan mengeluarkan Mingxin Cao ke-202. Pada saat yang sama, dia menambahkan gelombang poin penguatan pada dirinya sendiri. Boom! Sebuah ledakan keras. Zixiao Shenlei yang menakutkan menembus perisai Qihua Sensui, dan setelah hanya melemah setengah dari energinya, ia menghantam tubuh Chen Yuan. Busur ledakan meluap ke seluruh tubuh Chen Yuan. Terdengar suara gemuruh, dan guntur di langit bergemuruh. Hampir membentuk medan guntur. Bahkan jika Chen Yuan telah memahami hukum guntur hingga 50% dari lapisan kedua, dia tetap tidak bisa menahan energi yang menghancurkan segalanya. Tanpa pengawal lonceng Xuanwu, kerusakan yang diderita Chen Yuan meningkat drastis. Hampir tidak melambat. Namun saat ini, daya tahannya terhadap Zixiao Shenlei berbeda dari sebelumnya. Tampaknya ia dapat bertahan tanpa menggunakan poin penguatan. Perbaikan api abadi juga sangat tepat waktu. Tetapi gelombang penguatan pertama sama dengan asuransi untuk dirinya sendiri. Jika ia tidak dapat menahannya, jika ada poin penguatan, ia dapat memperbaikinya tepat waktu, sehingga ia tidak akan kehilangan kemampuan untuk bereaksi ketika saatnya tiba. Ketika kekuatan petir menghilang, Chen Yuan masih tampak utuh di depan kelompok Tianjiao Shengxi. Saat ini, seluruh tempat menjadi hening. Blue Xingyue terkejut. Dewi Anggrek Ungu ketakutan. Huo Linger ketakutan. Semua putra keturunan terkejut. Ribuan talenta kosmik teratas semuanya lumpuh. Satu persatu tercengang astonished. Bagaimana mungkin?
Tanpa perlindungan tubuh dari artefak pertahanan peradaban tingkat 6, dia dapat menahan serangan Zixiao Shenlei hanya dengan kekuatannya sendiri. Sungguh luar biasa, ini tidak normal. Api abadi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Api ilahi itu abadi, tubuhnya abadi, dan ia abadi. Ia abadi, tetapi meskipun kekuatan api abadi sangat dahsyat dan dapat langsung memperbaiki tubuh yang rusak, itu harus dibayar dengan mengurangi umurnya sendiri. Setiap kali ia memperbaikinya, umurnya akan berkurang 1000 tahun. 200 serangan petir ilahi awan ungu barusan sudah cukup untuk membuatnya kehilangan 20 tahun umurnya. Berdasarkan perhitungan ini, sepertinya bukan kesepakatan yang baik untuk menukar umur 1000 tahun seseorang dengan tanaman Ming Xin Chao. Semua putra kebanggaan surga membicarakannya. Chen Yuan saat ini telah berubah menjadi orang gila yang mencabuti rumput liar. Membiarkan Zixiao Shenlei membombardir dengan liar. Dia hanya tidak bergerak. Setiap kali setelah dibombardir, Chen Yuan akan memakan pil Cihuayu sebagai suplemen untuk umur panjangnya. Menjaga keseimbangan antara konsumsi dan suplemen. Ketika Chen Yuan mencabut 3 tanaman Ming Xin Chao, akhirnya, muncul rumput Ming Xin yang berisi inti dari rumput spiritual. Bukaan berwarna emas pucat, pesona yang luar biasa. Hanya dengan menyesap aroma rumput saja, pikiran orang-orang tampaknya menjadi aktif dan tiba-tiba tercerahkan. Ini memang pantas disebut Ming Xin Chao terbaik yang telah berusia lebih dari 10 tahun. Aku sangat beruntung, jika aku membeli tiket lotre, kurasa aku tidak akan memenangkan hadiah pertama jika aku menghabiskan juta yuan. Chen Yuan menyimpan Ming Xin Chao-nya. Ayo, mulai mencabut rumput liar. 5 tanaman. 7 tanaman. 9 tanaman. 999 tanaman. Saat ini, Chen Yuan telah membawa 99 petir ilahi awan ungu secara paksa. Hukum petirnya telah menguasai 20% lantai 3 dalam bombardir terus-menerus. Ketika 999 petir ilahi jatuh, Chen Yuan justru menahannya. Kali ini, dia sama sekali tidak menggunakan api abadi untuk memperbaiki tubuhnya. Karena tidak ada luka sama sekali. Bahkan terasa sedikit dingin. Dengan kata lain, daya tahan fisiknya saat ini sudah sepenuhnya mampu menahan kerusakan dari Zixiao Shenlei. Bagaimana kalau kita lepaskan perisai Chihua Sensui? Cukup andalkan tubuh untuk mengambil Zixiao Shenlei. Kurasa efek penempaannya akan lebih terasa. Dengan lambaian tangannya, Chen Yuan melepaskan perisai pelindung Chihua Sensui. Memamerkan tubuhnya di depan semua orang. Segera, dia mengeluarkan Ming Xin Chao ke-1000 dengan cara yang megah. Apa yang akan dia lakukan, benar-benar melepaskan perisai pertahanan. Sudah hilang, asapnya selalu hilang sepenuhnya. Jika aku ingat dengan benar, dia sudah disambar 99 petir, dan itu semakin mudah dan santai, jadi mari kita hitung, jika satu petir menyambarnya, dia perlu membakar api abadi sekali yang menghabiskan 1000 tahun hidupnya, jika dilakukan 1000 kali, itu setara dengan menghabiskan 1 juta tahun hidupnya. Seperti yang kita semua tahu, umur maksimal seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi hanya sekitar 100 juta tahun. Kecuali seseorang menembus ke tingkat galaksi, umur 1 juta tahun adalah batasnya. 999 petir ungu telah dibelah oleh Tuan Yan. Bahkan jika dia bisa memperbaikinya tanpa batas, batas waktunya pasti akan segera tiba. Mungkin karena dia meminum banyak pil ikan merah, yang meningkatkan umurnya. Bukankah dia menangkap banyak ikan merah sebelumnya? Dia hanya menangkap sekitar 100 atau 200 paling banyak. Bahkan jika dia bisa memperpanjang umurnya hingga 10 tahun, dia bisa menghabiskan hidupnya dengan begitu mudah. Ketika dia benar-benar ingin menembus level galaksi atau level penguasa tertinggi, dia akan tahu bahwa waktu tidak cukup. Pamer seperti itu tidak ada gunanya. Beberapa Tianjiao Shengzi menganalisisnya. Chen Yuan sama sekali tidak memperhatikannya. Dia mengeluarkan Ming Xin Chao ke-1000, dan menunggu kedatangan Zixiao Shenlei. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 menit berlalu. Chen Yuan menunggu dalam kesendirian. Tidak ada guntur sama sekali dari Zixiao Dewa. Ada apa dengan kita? Bagaimana dengan Rai? Chen Yuan mencoba mengeluarkan Ming Xin Chao ke-1000, tetapi masih tidak ada respons di langit. Bab 1246. Situasinya bagaimana? Mungkinkah energi pembatasan petir ilahi yang ditetapkan oleh pria yang sangat kuat itu telah habis? Sangat mungkin. Sudah diretas 999 kali. Mungkin memang tidak akan berhasil. Lihat, Tuan Yan sudah mencabut lebih dari selusin tanaman berturut-turut. Dia sama sekali tidak diserang oleh petir ilahi Zixiao. Cong-cong, larangan petir ilahi telah berakhir, dan kita bisa memetik Ming Xin Chao sesuka hati. Seorang santo pewaris meraung dengan sangat gembira. Kemudian ia berubah menjadi bayangan dan bergegas ke ladang obat. Tiba-tiba muncul ke arah Ming Xin Chao kedua. Boom! Sekali lagi, gelombang petir ungu dari ember turun dari langit, membelah putra pewaris yang bersemangat itu menjadi abu di tempat. Dalam sekejap,
Seluruh tempat menjadi sunyi. Para putra pewaris yang ingin merebut Ming Xin Chao semuanya langsung berkeringat. Pembatasan Shen Lei belum hilang, sangat berbahaya, aku hampir kedinginan. Lalu kenapa pembatasan petir ilahi belum hilang, tapi kenapa juga belum dihilangkan? Sudah ditebas 999 kali. Kurasa tidak bisa dilakukan, dan bahkan pembatasannya pun sudah dilepaskan, kan? Jika terus ditebas, itu akan menjadi bentuk terselubung dari memadamkan tubuh Yan. Bukankah ini pemborosan energi? Pertahanan keabadian kakak Yuan, bahkan Zixiao Shen Lei pun menyerah. Dewa Sang Qiu, putra Dewa Huoya, dan yang lainnya sudah mengagumi dari lubuk hati mereka. Long Yan bahkan menunjukkan ekspresi seperti peri. Chen Yuan hampir tertawa. Tidak ada orang lain yang bisa memilihnya, hanya dia yang bisa. Jika ingin disambar petir, jangan menyambar, tetapi jika tidak ingin disambar petir, lakukan saja. Apakah ini intimidasi yang tidak pantas? Selanjutnya, Chen Yuan melakukan tindakan keji. Dia sampai mendorong ke depan dan mulai melakukan penyiangan dengan dorongan horizontal. Di seluruh kebun obat, hampir tidak ada tanaman Ming Xin Chao, tetapi dia mencabut semuanya. Tidak satu pun yang tersisa. Beberapa Tianjiao Shengzi yang baru saja mendarat dari seberang sungai hanya bisa menatap kosong. Benar-benar gila. Dia memakan dagingnya, dan dia bahkan tidak memberi orang lain seteguk supnya. Tapi jelas, Chen Yuan masih sangat bermoral. Tidak benar kalau kamu tidak memberi kesempatan pada orang lain. Uhuk-uhuk. Semuanya, Ming Xin Chao dijual, siapapun yang menginginkannya, cukup tukarkan dengan barang yang setara. Chen Yuan mendirikan kios di tempat itu dan mulai berteriak keras. Yang mulia Chen Yuan, saya ingin 5 Ming Xin Chao, dan saya bersedia menukarkan 5 permata jiwa dengan Anda. Seorang putra suci Tianjiao yang mengenakan jubah hitam berkata demikian. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Permata jiwa. Kelangkaan benda ini tidak kalah dengan rumput Ming Xin. Permata jiwa juga merupakan salah satu harta karun langka di alam semesta. Ia mengandung sejumlah besar energi jiwa. Bagi mereka yang mengolah kekuatan spiritual, itu dapat sangat meningkatkan kekuatan mental, dapat memperkuat jiwa bahkan jika Anda bukan kultivator kekuatan pikiran, jika Anda bertemu dengan kultivator kekuatan pikiran, jika Anda menukarkan satu permata jiwa dengan 2 atau bahkan 3 rumput hati terang, pihak lain akan setuju. Jelas, Tuan Yan bukanlah kultivator kekuatan pikiran, jadi efek permata jiwa padanya terbatas. Putra suci Hao Hao mungkin juga mempertimbangkan hal ini, jadi dia menetapkan syarat untuk pertukaran 1 lawan 1. Baik, kalau begitu tukar saja. Chen Yuan mengangguk, dan melemparkan 5 tanaman Ming Xin Chao ke arah lawan. Pihak lawan tentu saja tidak berani mengingkari janji. Seorang mesum yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa pada Zixiao Shen Lei, tanpa putra penerus, berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Presiden Yan. Putra Hao Hao dengan cepat mengeluarkan 5 permata jiwa. Dia juga menyerahkannya kepada Chen Yuan. Saudara Yuan, aku juga ingin menukar 2 rumput Ming Xin denganmu. Benda ini disebut Wuji Lei Huo, dan merupakan salah satu api ilahi peringkat ke-332 dalam daftar api aneh alam semesta. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, jika kau memiliki api ilahi ini, seseorang yang dapat memahami hukum api dan petir, dan memahami kekuatan kedua hukum tersebut hingga tingkat pertama, maka petir dan api tak terbatas akan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi di tangan lawan, dapat dikatakan bahwa yang kuat akan menjadi kuat. Sudah ribuan tahun sejak Huoya Shengzi memperoleh api petir janji. Sayangnya, ia tidak mahir dalam hukum sistem petir secara alami, dan api petir tak terbatas sangat bertentangan dengan api dewa kelahirannya, sehingga sulit untuk dimurnikan. Percuma saja mendapatkan api sihir kosmik yang tidak cocok untuknya. Selain itu, peringkat api ini tidak tinggi, jadi jika ditukar dengan 2 Ming Xin Chao, itu dapat dianggap sebagai penggunaan terbaik dari segalanya. Pada saat itu, dia akan memiliki 3 rumput Ming Xin, dan dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia memahami monumen ilahi di wilayah tersebut. Setelah Anda memahami 100% tingkat pertama domain, Anda dapat membuka pintu ruang, memasuki tingkat kelima tanah suci, dan mendapatkan masa depan yang lebih besar. Kesepakatan ini adalah tawar-menawar yang menguntungkan. Saudara Huoya, Wuji Lei Huo jauh lebih berharga daripada Ming Xin Chao bagi saya. Saya akan menukarnya dengan 5 Ming Xin Chao. Chen Yuan mendorong 5 rumput Ming Xin dengan wajah ramah. Huoya Shengzi sedikit terharu. Saudara Yuan Gaoyi, Huoya pasti akan mengingatnya di masa depan. Itu, saya juga ingin menukarnya dengan 2 Ming Xin Chao. Huo Linger berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi kosong. Dia hendak mengeluarkan harta karunnya. Chen Yuan langsung mengeluarkan rumput hati terang dengan hati rumput roh. Saya berikan. Ini seharusnya rumput Ming Xin berusia 20 tahun. Hati rumput spiritual di dalamnya cukup matang, dan seharusnya dapat meningkatkan pemahaman bawaan secara signifikan. Saat Chen Yuan mengeluarkan rumput Ming Xin ini,
Semua Tianjiao Shengzi yang hadir di sini hampir tersentak. Jika saya tidak salah, Tuan Yan telah mengumpulkan lebih dari 8.000 Ming Xin Chao secara total, tetapi hanya 5 di antaranya yang benar-benar memiliki inti rumput spiritual. Ada perbedaan mendasar, dan nilainya sulit diukur. Peningkatan pemahaman bawaan sangat penting bagi saya dan para santo pewaris lainnya. Dapat dikatakan bahwa itu menentukan pencapaian masa depan seorang Tianjiao. Jika Anda memberi saya artefak peradaban tingkat 6 dari jenis rumput ajaib ini, saya tidak akan menukarnya. Terlalu aneh, jika dia tidak tertarik pada Dewi Roh Api, saya pasti sudah diare. Benar, niat untuk mendekati perempuan terlalu kentara, bukan? Huo Linger tersipu malu. Apakah Anda yakin? Inti rumput spiritual berusia 20 tahun, saya seharusnya tidak dapat menukarnya dengan harta karun, bahkan jika ada, tidak mungkin untuk menukarnya. Huo Linger berkata demikian. Tidak apa-apa, jika kau tidak bisa mengambilnya, kau harus membayarnya dulu. Jika kau menemukan harta karun yang nilainya setara di masa depan, kau bisa memberikannya padaku nanti. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Huo Linger terdiam. Dia benar-benar menginginkan jantung rumput spiritual ini, bagaimanapun juga, sangat langka dan berharga untuk dapat meningkatkan rumput ilahi yang memiliki karunia tak terbatas secara permanen. Tapi dia juga tidak ingin berhutang budi pada Chen Yuan. Lupakan saja, aku akan bertukar latihan ini denganmu. Huo Linghuo menggertakkan giginya. Dia benar-benar mengeluarkan jurus unik bawaannya, Chaos Divine Fire Jue. Jelas, nilai latihan ini pasti melebihi Ming Xin Chao ini. Tapi Chen Yuan sama sekali tidak menginginkannya. Tidak, benda ini terlalu mahal, cepat ambil kembali. Bab 1247. Atau, kau bisa menukarkan 2 esensi api matahari di tanganmu denganku. Chen Yuan menunjuk kedua esensi api matahari di tangan Huo Linger. Dia berencana menukarkan 2 esensi api matahari dengan Chen Yuan untuk 2 Ming Xin Chao biasa. Tapi siapa sangka Chen Yuan mengeluarkan jantung rumput spiritual berusia 20 tahun. Nilai 2 esensi api matahari sama sekali tidak sebanding. Hal paling berharga di tangannya adalah jurus api ilahi kekacauan dan api mendalam 9 langit. Api mendalam 9 langit adalah api kehidupan sejatinya, jadi tentu saja tidak mungkin untuk menukarkannya. Bahkan, dia tidak terlalu ingin menggunakan seni api ilahi kekacauan. Tapi selalu ada kompromi. Siapa sangka Chen Yuan benar-benar menolak. Dia sama sekali tidak berniat mengambil keuntungan darinya. Menolak teknik tak tertandingi seperti jurus api ilahi kekacauan, hanya esensi api matahari. Mungkinkah kepalanya terjebak di pintu? Kau yakin? Meskipun esensi api matahari memiliki efek memperkuat api ilahi kehidupan kelahiran, nilainya sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan api ilahi kekacauan. Dan aku tahu kau sudah memiliki api ilahi 1000 saudari, api abadi, api guntur tak terbatas, dan 3 jenis api ilahi alam semesta. Ditambah dengan afinitas apimu yang melampaui dewa api yang mulia, jika kau berlatih seni api dewa kekacauan, kekuatan api yang kau kendalikan akan meledak sepenuhnya, dan bahkan meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam waktu singkat. Huo Linger mengingatkan dengan wajah serius. Aku yakin. Jue api ilahi kekacauan sangat berarti bagimu, tetapi aku baru saja mengambil jantung rumput spiritual, bagaimana aku bisa mengambil keuntungan sebesar itu darimu? 2 esensi api matahari sudah cukup. Jika kau merasa masih ada yang perlu dibayar, maka setelah kau menemukan harta karun lain yang nilainya sama, kau bisa menggantinya denganku, dan kau tidak perlu menukar keterampilan rumah tanggamu denganku. Chen Yuan berkata dengan wajah serius. Kata-kata ini menggerakkan ribuan Tianjiao Shengzi yang hadir secara kolektif. Semua orang tahu bahwa Tuan Yan bertukar seperti ini, dan itu adalah kerugian besar. Aku tidak menginginkan seni api dewa kekacauan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan jika dia hanya membutuhkan 2 esensi api matahari. Ini benar-benar membalikkan urutan. Tidak bisakah kalian melihatnya? Tuan Yan bermaksud menunjukkan rasa hormat kepada Dewi Roh Api, bukankah jelas bahwa dia ingin mengejar Dewi Roh Api? Tapi bukankah Dewi Huoling adalah kekasih masa kecil San Hunyuan? Dia bahkan berani merebut Sein San Hunyun. Semua orang berbicara dan menunjuk. Huo Linger juga tampaknya telah merasakan niat Chen Yuan dengan jelas, dan tingkat kesukaannya malah menurun. Perilaku menjilat itu terlalu kentara. Jika Chen Yuan benar-benar berniat mengejar, seharusnya dia menyerah lebih awal. Lagi pula, hanya ada tempat untuk kakak Hunyuan di hatinya. Huo Linger. Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini, 65 poin. Baiklah kalau begitu, seperti yang kau katakan, bahkan jika aku, Huo Linger, berhutang budi padamu hari ini, aku akan membalasnya dengan harta yang nilainya sama di masa depan, tetapi kuharap kau mengerti bahwa kita hanya teman biasa, tidak akan ada kemungkinan perkembangan apapun, dan kau sudah memiliki Shen Xingyue, kuharap kau tidak setengah hati, dan hargai semua yang kau miliki. Setelah Huo Linger menyelesaikan percakapan, dia langsung mengungkapkan sikapnya. Dia mengira Chen Yuan akan malu,
sangat malu, bahkan sangat malu. Namun, tidak. Mata Chen Yuan datar, dan dia menerimanya dengan tenang. Kulitnya yang tebal membuatnya kebal terhadap senjata, api, dan air. Lagi pula, dulu dia bahkan melakukan hal-hal yang lebih menjijikkan. Apa gunanya menolak ini secara langsung? Aku khawatir hanya putra-putra surga yang sombong dengan harga diri yang tinggi yang bahkan tidak bisa menahan pukulan ini. Kau benar. Aku akui aku memiliki kesan yang baik tentangmu, tetapi kau memang sangat mirip dengan temanku. Mungkin itu sebabnya aku menganggapmu baik. Chen Yuan merentangkan tangannya, mengangguk, dan mengakui dengan belak-belakan. Bahkan di depan Lan Xingyue, dia mengatakan demikian. Memang, aku juga berpikir Dewi Roh Api dan adik perempuan kakak Yan Feng terlihat mirip. Ketika aku pertama kali melihat Dewi Roh Api, aku hampir salah mengenalinya. Lan Xingyue juga berkata dengan sedikit terkejut. Seseorang hanya terlihat seperti itu. Bahkan napas kehidupannya pun sangat mirip. Seandainya bukan karena perbedaan tingkat kultivasi yang jelas di antara keduanya, Lan Xingyue tidak akan percaya jika Anda mengatakan mereka bukan kembar. Apakah benar-benar ada seseorang yang sangat mirip denganku? Huo Linger mengerutkan kening. Awalnya dia mengira itu hanya alasan bagi Chen Yuan untuk memulai percakapan dengannya. Siapa sangka bahkan Lan Xingyue akan mengatakan itu. Tentu saja itu benar. Namanya Yan Xiaowu. Seharusnya dia sudah masuk Akademi Dikun Xinghe sekarang. Tahun ini dia berusia 1999 tahun. Dia juga memiliki bakat api yang sangat tinggi, tetapi seharusnya dia jauh lebih buruk daripada Dewi Roh Api. Sejauh ini dia masih sangat berbakat. Belum menembus level galaksi. Karena itu, aku gagal mendapatkan kuota anak suci warisan. Lan Xingyue menyebutkan nama mereka, dan berkata dengan nada sinis. Bahkan nama dan identitas orang tersebut dilaporkan. Jelas, kemungkinan pihak lain berbohong sangat kecil. Menemukan hal ini, Dewi Roh Api termenung dalam-dalam. Mungkinkah dia benar-benar memiliki saudara kembar? Tapi dia yakin bahwa dia adalah anak tunggal. Mungkinkah ibuku menyembunyikannya dariku? Ayo, Xingyue, tanaman ini adalah jantung rumput spiritual berusia 30 tahun. Setelah kau mengambilnya, pemahaman bawaanmu pasti akan meningkat pesat. Chen Yuan dengan tenang mengeluarkan Ming Xin Chao yang lebih tua, warnanya lebih pekat, dan mengandung spiritualitas yang lebih kuat. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyerahkannya kepada Lan Xingyue. Lingkaran cahaya kemasan pucat itu meluas hingga 3 meter jauhnya. Roh yang sangat kuat itu tampaknya cukup untuk berubah dan berevolusi kapan saja dan di mana saja. Ramuan ilahi yang tak tertandingi ini benar-benar dikirimkan seperti ini. Apakah kau benar-benar tidak merasa bersalah sama sekali? Chen Yuan, aku tidak bisa menerimanya. Kau telah mempertaruhkan nyawamu berkali-kali untukku. Aku tidak pantas memiliki jantung rumput spiritual berusia 30 tahun ini. Aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu. Kata Lan Xingyue dengan tegas. Dia benar-benar berhutang budi terlalu banyak kepada Chen Yuan. Beraninya kau terus memintanya sekarang. Bodoh, apa yang kau bawa untukku jauh lebih banyak dari yang kau bayangkan. Ambillah, aku akan marah jika kau tidak menerimanya. Jangan marah. Pada saat ini, Lan Xingyue pada dasarnya telah menuruti perintah Chen Yuanyan, menunjukkan sikap berlutut dan menjilat. Apa yang dikatakan Chen Yuan adalah apa yang dikatakannya. Lan Xingyue tahu betul di lubuk hatinya bahwa Chen Yuan tampak mendominasi di permukaan, tetapi sebenarnya semua itu demi kebaikannya sendiri. Bakat Chen Yuan yang tak tertandingi, bahkan jika dia telah memperoleh warisan yang mulia, akan sulit untuk mengejar ketinggalan. Jika keadaan terus seperti ini, jurang antara kedua belah pihak hanya akan semakin lebar. Untuk mencegahnya tertinggal terlalu jauh, Chen Yuan memberinya Ming Xin Chao berusia 30 tahun satu-satunya. Ini adalah ramuan tertua di seluruh kebun obat, dengan inti ramuan spiritual terbesar. Dia tidak mengambilnya sendiri, tetapi meninggalkannya untuknya. Persahabatan ini, sama sekali tidak ada keegoisan, begitu tulus. Awalnya, Chen Yuan sengaja menunjukkan kebaikan kepada Dewi Roh Api, dan dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tapi sekarang, semua ketidakbahagiaan itu lenyap dalam sekejap. Aku benar-benar terlalu egois. Chen Yuan meninggalkan hati rumput roh berusia 30 tahun itu untukku, tapi aku masih diam-diam iri. Aku belum membayar apapun untuk Chen Yuan, dan aku belum benar-benar menjadi miliknya. Perempuan, hak apa yang kau miliki untuk iri? Bab 1248. Chen Yuan terlalu hebat. Jika dia tidak berkembang cukup cepat atau lambat, dia akan tertinggal jauh oleh pihak lain. Dan setelah mengambil jantung rumput spiritual berusia 30 tahun, pemahaman bawaannya akan meningkat pesat. Kecepatan pertumbuhannya hampir tidak bisa mengimbangi langkah Chen Yuan. Apa yang dilakukan Chen Yuan kali ini dapat digambarkan sebagai niat baik. Setelah ragu-ragu selama lebih dari 10 menit, Lan Xingyue akhirnya mengambil jantung rumput spiritual itu. Terima kasih,
Chen Yuan, Xing Yue tidak akan menikah kecuali kau ada di kehidupan ini. Jika suatu hari kau tidak mencintaiku lagi, aku akan selalu mengikutimu. Sejak saat kau memaksakan diri untuk menanggung akibat amarah demi aku meskipun terluka oleh senjata iblis darah, aku telah memutuskan untuk menikahimu. Ikuti ayam, nikahi anjing dan ikuti anjing, aku nyata, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Lan Xingyue berkata dengan serius. Tentu saja Chen Yuan percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, tingkat kesukaannya sudah 100 poin. Hanya saja Lan Xingyue belum menembus 101 poin dan berevolusi menjadi anjing penjilat terunggul. Chen Yuan merasa sedikit kasihan. Aku tidak tahu bagaimana cara terus meningkatkan tingkat kesukaannya. Mungkin zat sederhana tidak berpengaruh pada tahap ini. Mungkin. Dia memang selalu mendapatkannya, tetapi dia belum memberikannya secara maksimal, jadi selalu sedikit kurang. Dia harus dibimbing untuk membayar sesuatu. Huo Linger memandang Chen Yuan dan Lan Xingyue yang sedang membagikan makanan anjing, dan wajah cantiknya memerah. Apakah kamu merasa seperti baru saja salah paham? Mereka sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja ketika bertukar harta, aku lebih suka menderita sedikit kerugian, dan merasa itu tidak masalah. Dan dia bersedia menunggu sampai dia menemukan harta berharga di masa depan dan mengembalikannya kepadanya. Sepertinya itu hanya ungkapan niat baik. Tidak mengatakan dia menyukainya, apakah dia ingin mengejarnya. Mungkin itu hasratnya sendiri. Ini agak memalukan. Dan sekarang juga, Chen Yuan memberi isyarat kepada Dewi Zilan lagi. Ini juga jantung rumput spiritual berusia 20 tahun, dan aku akan menyerahkannya padamu. Terlalu mahal. Aku hanya bisa menukarnya denganmu dengan harga yang sama dengan pagoda penekan langit. Pendeta Zilan ragu-ragu. Tidak apa-apa, ini untukmu. Kau membantuku menembus tingkat kedua tanah suci, dan bahkan membunuh musuh bersamaku. Sebagai rekan seperjuangan, memberimu jantung rumput spiritual berusia 20 tahun bukanlah apa-apa. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan murah hati. Dewi Anggrek Ungu. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 94 poin. Terima kasih. Dewi Anggrek Ungu tampak biasa saja di permukaan, tetapi di dalam hatinya ia sangat gembira. Di antara rumput Mingxin yang dipetik oleh Chen Yuan, hanya ada 5 rumput suci dengan jantung rumput spiritual. Dia mengeluarkan 3 tanaman, salah satunya diberikan kepadanya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa statusnya di hati Chen Yuan sangat penting, dan dia tidak akan jauh lebih buruk daripada Lan Xingyue. Mungkin sedikit berbeda. Tapi bagaimanapun, orang lain tahu lebih dulu. Ini juga bisa dimengerti. Mungkin, dia bisa bersaing secara adil dengan Lan Xingyue. Apakah Dewi Zilan pernah membantu Tuan Yan menembus kultivasinya? Tidak menyangka ada hubungan seperti itu di antara keduanya. Sepertinya Tuan Yan juga orang yang tahu cara membalas kebaikan, tetapi bagaimanapun aku melihatnya, aku pikir dia punya motif tersembunyi. Ada total 5 rumput Mingxin dengan inti rumput spiritual, dan dia memberikan 3 di antaranya kepada saudara perempuannya. Jelas bahwa dia lebih menghargai seks daripada persahabatan. Sulit untuk mengatakan bahwa dia tidak menganggapnya cantik, jadi dia sengaja memberikan perlakuan istimewa. Adikku, aku juga ingin menukar 1 Mingxin Cao dengan inti rumput spiritual denganmu. Aku bersedia menukar sepasang bulu ilahi bersayap emas ini denganmu. Bulu ilahi merah keemasan ini adalah artefak terbang dari peradaban tingkat 6. Kecepatan terbang tubuhnya tak tertandingi, dan dapat meningkatkan kecepatan gerakan hingga 100%. Long Yan mengeluarkan bulu merah keemasan. Itu adalah harta paling berharga. Setidaknya jauh lebih baik daripada hadiah gratis sebelumnya. Jangan diubah. Kenapa kau tidak menukarnya? Bulu ilahi bersayap emas milikku lebih berharga daripada 2 roh api matahari yang dikeluarkan Huo Linger, kan? Kau bersedia menukarnya dengannya, kenapa tidak menukar? Long Yan berkacak pinggang dan berkata dengan marah. Karena aku tidak mau menukarnya. Bulu ilahi bersayap emasmu, kau bisa ditukar hingga 20 Mingxin Cao biasa. Jika kau mau, kita bisa menukarnya, dan jika kau tidak mau, lupakan saja. Sikap Chen Yuan benar-benar berbeda dari sikapnya terhadap ketiga gadis lainnya sebelumnya. Petik 2. Bulu ilahi bersayap emas ini adalah artefak peradaban tingkat 6, dan hanya Mingxin Cao biasa yang ditukar. Singa Nima membuka mulutnya, sungguh jahat. Haruskah aku menukarnya atau tidak? Jangan hentikan aku berbisnis. Aku akan menukarnya, adik Chen Yuan, jangan marah, aku tahu kau punya prasangka terhadapku karena aku berbohong padamu waktu itu, aku mengerti, aku rela sedikit menderita kali ini, hanya sebagai permintaan maaf kepadamu. Baiklah, mari kita berbaikan. Chen Yuan melirik tingkat kesukaan di atas kepala Long Yan. Orang baik. Mengapa jam 93? Tidak heran dia memiliki sikap acuh tak acuh, pihak lain masih mau menyenangkannya. Tidak bisakah kau menurunkan tingkat kesukaanmu? Sebagai imbalan untuk bulu ilahi bersayap emas, Chen Yuan jelas mendapatkan kesepakatan besar.
Tiba-tiba, pada saat ini, Ordo Putra Warisan di tangan semua orang menyala lagi. Ding! Selamat kepada Gu Yuezi, yang telah berhasil memasuki Tanah Suci ke-8, dan saat ini menduduki peringkat kedua dalam peringkat orang suci alam semesta. Jumlah pewaris Tanah Suci pertama saat ini, 892,71 triliun. Jumlah pewaris Tanah Suci kedua saat ini, 2.899 miliar. Jumlah pewaris Tanah Suci ketiga saat ini, 11.692 juta. Jumlah pewaris Tanah Suci keempat saat ini, 99.865. Jumlah pewaris Tanah Suci kelima saat ini, 2.122. Jumlah pewaris Tanah Suci keenam saat ini, 178. Jumlah pewaris Tanah Suci ketujuh saat ini, 7. Jumlah pewaris Tanah Suci ke-8 saat ini, 2. Gu Yuezi telah memasuki Tanah Suci ke-8, jadi aku tahu dia pasti akan mampu memasuki Tanah Suci ke-8. Sungguh luar biasa. Dalam kesombongan kosmik kita ini, ternyata ada dua putra penerus yang telah memasuki Tanah Suci ke-8. Putra Suci Hunyuan dan Gu Yuezi benar-benar panutan bagi generasiku. Apakah ini penjahat terhebat? Kita telah mengerahkan begitu banyak usaha untuk akhirnya menembus Tanah Suci ke-4 dan menyeberangi Sungai Cihua. Aku tidak tahu apakah kita bisa berhasil memahami monumen suci di alam ini. Mereka memasuki Tanah Suci Warisan pada waktu yang bersamaan. Sekarang setelah kita memasuki Tanah Suci ke-8, sepertinya kita bahkan bukan bintang di belakang penjahat terhebat ini. Bahkan jika aku menukarkan 5 rumput Mingxin, aku khawatir butuh setidaknya 50 tahun untuk memahami kekuatan domain hingga 100% tingkat pertama. Untungnya, dipengaruhi oleh hukum waktu, Tanah Suci tingkat keempat telah dikultivasi selama 50 tahun. Dunia luar hampir setara dengan 5 tahun, dan aku masih punya kesempatan untuk menembus Tanah Suci tingkat kelima, tetapi Tanah Suci tingkat kelima seharusnya menjadi batasku. Kata San Haohan tanpa daya. Di galaksi yang luas, dia adalah penjahat tak tertandingi nomor 1. Sekarang dia baru memasuki Tanah Suci tingkat keempat, dia telah bertemu Presiden Yan, putra Dewa Sangkyu, dan talenta tak tertandingi lainnya. Aku benar-benar malu. Ada banyak sekali penjahat di alam semesta, jadi kau benar-benar harus merasa kagum. 2 jam kemudian, transaksi di kios jalanan Chen Yuan telah selesai. Kali ini, sekitar Mingxin Chao ditukarkan. Banyak hal baik yang ditukar. Saatnya menuju Monumen Dewa Domain. Beberapa putra suci pewaris telah menyerah setelah memahami Monumen Dewa Domain. Khasiat Mingxin Chao dapat bertahan hingga 1 bulan. Bahkan jika Anda memiliki kesempatan untuk mengamati monumen suci di wilayah tersebut, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk memahami 100% wilayah tingkat pertama. Mingxin Chao biasa tidaklah cukup. Bab 1249. Apakah ini kuil warisan yang mulia semesta? Terlalu megah. Ternyata ada 1000 kuil warisan di sini. Sepertinya, selama kau memasukkan token anak suci warisanmu sendiri ke gerbang kuil warisan itu akan benar-benar terbuka, tetapi token anak suci warisan yang sudah digunakan tidak dapat lagi memasuki kuil-kuil yang mulia lainnya. Kuil-kuil ini telah terungkap. Semua kuil ini diwarisi oleh Yang Mulia Junior dari semesta. Tidak masalah, aku sudah beruntung bisa mendapatkan warisan yang mulia. Aku tidak berani berharap terlalu banyak, aku akan memilih kuil dulu. Ikuti kuil warisan yang mulia dan menuju ke selatan sejauh 500 mil, disitulah kau dapat mempelajari tentang monumen ilahi di domain. Mengapa kau tidak pergi dan mempelajarinya dulu, dan lihat apakah kau tidak memiliki harapan untuk memasuki Tanah Suci kelima? Jika kau memiliki harapan, lanjutkan Shen Wu, jika tidak ada harapan, maka kembalilah dan pilih warisan yang mulia. Haha, aku juga berpikir begitu. Putra pewaris yang mampu mencapai tahap ini. Yang terburuk adalah memahami keberadaan inti elemen. Terlebih lagi, mereka umumnya memahami hukum tertentu hingga tingkat pertama 100%. Kesombongan tak tertandingi di tingkat ini memang layak untuk dipilih sebagai pewaris terhormat alam semesta junior. Karena mampu memahami 100% kekuatan hukum tingkat pertama berarti menembus tingkat galaksi, yang tidak sulit bagi mereka. Menembus alam ini hanyalah masalah waktu. Putra Tianjiao, yang dapat mencapai langkah ini dalam 5000 tahun, memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menembus penguasa kosmik di masa depan. Bisa dikatakan demikian. Setidaknya sepertiga dari orang suci pewaris yang dapat memasuki tempat suci keempat akan mampu menembus penguasa kosmik di masa depan. Selama tidak jatuh di tengah-tengah. Itu hampir merupakan cadangan penguasa ruang angkasa. Dan penjahat Tianjiao yang dapat memasuki tempat suci kelima. 100% dapat menjadi penguasa alam semesta di masa depan. Dengan kecerdasan dan bakat seperti itu, agak tidak masuk akal jika mereka tidak menjadi penguasa alam semesta. Beberapa dari mereka bahkan diperkirakan akan menembus ranah penguasa alam semesta dalam beberapa juta tahun. Ayo, kita pergi ke tempat pemahaman terlebih dahulu. Mampu memahami monumen suci di wilayah ini juga merupakan kesempatan unik bagi kita.
Mengendalikan wilayah ini sendiri membutuhkan pemahaman dan bakat yang sangat kuat. Meskipun memasuki wilayah ini sederhana, tetapi jika Anda ingin mencapai kendali 100% atas wilayah absolut, umumnya tidak ada akumulasi puluhan ribu tahun, mungkin sulit untuk membentuk transformasi, dan memahami monumen suci di wilayah ini dapat membantu kita menghindari banyak jalan memutar. Tidak ada kesempatan. Huoya Shengzi berkata dengan sungguh-sungguh. Wilayah apinya sebenarnya telah mencapai kendali 60% dari lapisan pertama. Kali ini dia memiliki 6 tanaman rumput Mingxin di tangannya, yang digunakan untuk memahami monumen suci di lapangan, yang memiliki keuntungan besar. Jika dia dapat mengendalikan wilayah api hingga 100%, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia akan dapat memasuki tanah suci kelima, memperoleh warisan para terhormat tingkat menengah, dan bahkan warisan para terhormat tingkat tinggi. Kakak Huoya, aku ingin mencari tempat yang sepi dulu, memurnikan inti rumput spiritual, dan sekaligus menembus tingkat galaksi. Aku merasa tingkat kultivasiku hampir tak terkendali, kata Huo Linger. Begitu dia mengatakan ini, putra Tianjiao lainnya terdiam. Apakah ini terlalu berlebihan? Apa artinya tingkat kultivasi tidak dapat ditekan? Kakakmu, para pembangkit tenaga kosmik lainnya ingin menembus tingkat galaksi. Mereka menghabiskan puluhan ribu tahun kerja keras dan mengerahkan begitu banyak usaha, tetapi pada akhirnya mereka gagal menembus belenggu dan mengambil langkah penting. Akibatnya, ketika sampai padamu, kau menekan tingkat kultivasi dan sengaja tidak menerobos. Akumulasi terlalu kuat, dan kau tidak bisa menekannya. Kau seperti Versailles, kan? Menerobos tingkat galaksi ternyata hanya sekadar jalan-jalan. Baiklah kalau begitu, adik Huo Linger, mari kita cari tempat yang sepi dulu, dan aku akan membantumu melindungi hukum. Huoya Shengzi mengangguk dan berkata. Sebenarnya, ia agak enggan, karena kakak laki-lakinya sudah cukup banyak membantu adik perempuannya. Baiklah, Chen Yuan, aku mungkin harus menembus level galaksi, bisakah kau membantuku melindungi hukum? Dewi Zilan berinisiatif berkata kepada Chen Yuan. Tidak masalah, itu semua hal sepele. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Ia tidak terburu-buru untuk menembus tanah suci kelima. Dimanapun gadis itu berada, disitulah ia berada. Sebenarnya, aku juga akan segera menembus level. Lan Xingyue pun tak mau kalah. Bukankah menembus level galaksi saja sudah cukup? Dia juga tidak kalah hebat. Sejak Chen Yuan memberinya penguatan sumber kekuatan terakhir kali, fondasi kekuatannya menjadi sangat kokoh, dan tidak ada lagi fenomena alam sia-sia. Menembus level galaksi, dia benar-benar hanya selangkah lagi. Baiklah, karena kalian semua akan segera menembus level, kenapa tidak mencari tempat untuk beristirahat bersama, dan aku akan melindungi hukum untuk kalian berdua. Chen Yuan menawarkan diri. Huo Linger tidak ingin pergi bersama Chen Yuan lagi. Perasaannya terus berlanjut. Mungkin ini sedikit hubungan yang ambigu. Saat itu, jika kakak Hunyuan bertanya, dia akan agak bingung. Tapi kekuatan Chen Yuan memang kuat. Dengan pengawalnya, dia juga bisa berkonsentrasi untuk menembus level tanpa khawatir tentang situasi berbahaya apapun. Lagi pula, tanah suci keempat ini tidak sepenuhnya aman. Begitu memasuki alam liar, sangat mungkin diserang oleh beberapa jenis binatang buas yang kuat. Lebih baik berhati-hati. Adikku, dengan kakak Yuan yang melindungimu, kurasa faktor keamanannya pasti jauh lebih tinggi daripada milikku, atau... Maksud Huoya Shengzi sudah sangat jelas. Dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia harus segera memahami monumen suci wilayah tersebut. Bagaimanapun, setiap menit dan setiap detik mewarisi tanah suci sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Baiklah kalau begitu, kakak Huoya, kau pergi dulu untuk memahami monumen suci, dan aku akan menyusulmu setelah aku berhasil menembusnya. Huo Linger mengangguk. Juga menyatakan pengertiannya. Tapi dia merasa agak tidak nyaman di hatinya. Tak disangka, Chen Yuan, orang luar, yang akhirnya bersedia membantunya melindungi hukum. Kali ini Long Yan tidak mengikuti Chen Yuan dengan angkuh. Karena dia telah menyadari dengan jelas. Tidak ada hasil yang baik jika menjilat anjing. Untuk mengubah sikap Chen Yuan terhadapnya, satu-satunya cara untuk membuatnya benar-benar menyadari keunggulannya adalah dengan menunjukkan kekuatan dan pesonanya. Hanya dengan cara ini pihak lain akan benar-benar tertarik padanya. Chen Yuan dan ketiga saudara perempuannya mundur ke hutan belantara. Demi memperbaiki lingkungan hidup, Chen Yuan mengeluarkan kayu Paulonia bintang, dan menggunakan pedang Suanyuan untuk membelah menjadi 3 villa. Setiap villa memiliki luas setidaknya 2000 meter persegi. Terbuat seluruhnya dari kayu. Masih bergaya retro. Pavilion, teras, dan pavilion, taman yang elegan dan mewah, semua jenis furnitur tersedia. Terasa sangat hidup. Terutama ketika Chen Yuan mengeluarkan panggangan. Beberapa gadis belum memasuki meditasi. Aroma ikan bakar Chen Yuan dengan api suci Qianji sudah mulai meresap. Itu membuat orang tidak ingin mundur sama sekali. Chen Yuan, apa yang kau makan? Kenapa enak sekali? Tanya Dewi Zilan.
Ikan bakar, mau makan? Aku akan memanggang satu untukmu. Ya Tuhan, apakah ini ikan merah? Setelah setengah jam, Lan Xingyue, Zilan, Huo Linger, ketiganya berkumpul di sekitar meja untuk makan ikan. Wah, enak sekali. Benar-benar enak. Kenapa ikan bakarmu bisa seenak ini? Bab 1250. Hanya bercanda, generasi dewa masak, apakah itu generasi yang menyia-nyiakan reputasinya? Chen Yuan merasa puas. Di cincin ruang angkasanya, tidak hanya ada ikan merah, tetapi juga daging dan darah binatang langit berbintang lainnya. Selain barbecue, Anda juga bisa membuat hotpot. Ikan berkualitas tinggi, ditambah rumput mingsin sebagai sayuran, daging dan sayuran digabungkan, dan nutrisinya lebih seimbang. Dikombinasikan dengan keterampilan memasak Chen Yuan yang terbaik. Ketiga dewi, Lan Xingyue, Zilan, dan Huo Linger, tercengang. Ternyata makan bisa begitu menyegarkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah cara makan ini sebenarnya lebih cepat daripada berlatih keras dalam pengasingan. Ketiga gadis itu bersenang-senang. Mengapa Anda bisa begitu santai ketika bersama Chen Yuan? Huo Linger. Favorabilitas plus 5. Favorabilitas saat ini, 70 poin. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini lagi, aku harus menjaga jarak tertentu dari Chen Yuan. Huo Linger menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia harus tetap tenang dan rasional, dan tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam kelembutan semacam ini. Dia datang untuk menyepi demi terobosan, bukan untuk bersantai berlibur. Waktu berlalu begitu cepat. Hanya 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan ini, villa dan pondok itu tampak sangat damai. Seperti surga. Tidak ada gangguan dari luar. Waktu paling berbahaya mungkin adalah ketika seekor beruang iblis bumi tingkat galaksi datang ke sini mencium aroma ikan bakar Chen Yuan. Tetapi monster mengerikan tingkat galaksi ini akhirnya berubah menjadi cakar beruang rebus di panci Chen Yuan. Sejak itu, tidak ada binatang buas yang berani menyerang ketiga villa tersebut. Akhirnya, pada hari ke-90, Huo Linger berhasil menembus kelas Xinghe. Ketika dia menembus, sebuah penglihatan muncul di langit dan bumi, sumber api tak terbatas turun, dan api mendalam 9 langit menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, seni api ilahi kekacauan miliknya akhirnya mengambil langkah penting. Penggabungan dewa dan api. Begitu jalan ini ditempuh, itu adalah jalan tanpa kembali. Gabungkan ribuan api ilahi di alam semesta, dan akhirnya bentuk api kekacauan yang asli. Kekuatannya dapat mengguncang alam semesta, dan ketika api ilahi keluar, ratusan juta galaksi akan hancur menjadi abu. Jika Anda gagal memadamkan api fusi, Anda akan kehilangan tubuh dan jiwa. Tutup selama 1 hari. Dewi Anggrek Ungu berhasil menembus level galaksi. Akumulasi kekuatannya juga sangat kuat. Dengan hukum ruang, hukum kayu, dan hukum gravitasi, kekuatan ketiga hukum tersebut membuktikan kekuatannya setara galaksi. Pada saat yang sama, dia juga memurnikan inti rumput spiritual. Potensi bakatnya telah meningkat pesat. Dia telah berhasil memahami kekuatan ketiga hukum tersebut hingga level 1% lapisan kedua. Terobosan kekuatannya mungkin telah melonjak lebih dari 10 kali lipat. 1 dan 8 hari kemudian, Lan Xingyue berhasil menembus kelas galaksi. Pada hari terobosannya, awan darah menutupi langit di puncak langit, dan udara dari awan darah yang tak terbatas itu mengembun dengan gila-gilaan, akhirnya membentuk lautan darah. Awan darah menjadi lautan. Ini adalah langkah penting dalam pewarisan yang mulia iblis darah. Setelah lautan berhasil berubah, kekuatan Lan Xingyue akan mengalami perubahan kualitatif. Dengan memiliki tubuh lautan darah, bahkan orang kuat yang kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi darinya pun akan sulit untuk membunuhnya. Kekuatan ki dan darahnya yang melahap akan menjadi semakin menakutkan. Ia akan mampu bertarung dengan semakin berani, dan maju untuk mencapai terobosan dalam pertempuran. Bagaimanapun, itu adalah warisan dari Yang Mulia. Setelah kekuatannya menembus tingkat galaksi, ia telah melampaui Dewi Anggrek Ungu. Dan Chen Yuan, selama 3 bulan ini, tidak melakukan apapun, hanya makan dan minum. Tanpa disadari, ia menembus tingkat ke-10 galaksi, yang hanya selangkah lagi dari menembus tingkat galaksi. Ia memiliki Cihua Sensui, dan kecepatan penyerapan energinya luar biasa cepat. Dan hukum api, hukum ruang, hukum petir, dan hukum airnya hampir semuanya melebihi 100% dari lantai pertama. Baginya, jelas tidak sulit untuk menembus tingkat galaksi. Namun, jika Dewi Zilan berhasil melakukan serangan balik dan membuktikan Tao dengan 2 kekuatan hukum lagi, itu akan menjadi lebih sempurna. Satu-satunya hal yang patut disebutkan adalah Chen Yuan berhasil memurnikan 5 permata jiwa, dan kekuatan mentalnya melonjak ke tingkat ke-10 galaksi. Dengan kekuatan jiwa yang sangat besar, tampaknya akan lebih mudah untuk memahami mantra api. Namun, pemahamannya pun terbatas pada kata pertama. Lebih dari 3 bulan kemudahan. Waktu berlalu. Bahkan,
baru 10 hari berlalu di alam semesta luar. Lan Xingyue, Pendeta Zilan, dan Huo Linger tampak terpisah satu sama lain. Chen Yuan, bisakah kau memberiku gubuk ini? Aku ingin membawanya pulang dan menyimpannya sebagai harta. Bagiku, 3 bulan retret di gubuk ini adalah waktu terhangat dalam hidupku. Aku bisa makan ikan bakar dan hotpot di gubuk ini, menyaksikan dedaunan berguguran yang berwarna-warni, pasang surut air laut, dan mendiskusikan cara kultivasi dengan teman-teman yang sepemikiran. Aku benar-benar berpikir akan sangat menyenangkan jika ini bisa terus berlanjut. Lan Xingyue merasakan banyak hal di hatinya. Siapa sangka bahwa sebelum dia memasuki tanah suci warisan, kekuatannya hanya berada di tingkat kedua galaksi. Dan sekarang, kurang dari setahun setelah memasuki tanah suci, dia telah menembus tingkat galaksi. Dia langsung melampaui kakak laki-lakinya, Pangeran Pertama Xingbo. Tidak berbeda dengan talenta terbaik dari peradaban tingkat 6 dan bahkan peradaban tingkat 7. Benar-benar berubah. Semua ini berkat tumpangan gratis Chen Yuan. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mendapatkan warisan yang mulia? Ya, aku juga ingin membawa kabin ini pergi. Rasanya seperti kenangan yang sangat indah. Mungkin di masa depan ketika Chen Yuan menjadi yang mulia semesta, dia tidak akan lagi ingat bahwa dia masih berada di kabin dan memanggang ikan untukku. Pendeta Zilan bercanda. Meskipun Chen Yuan masih berada di tingkat galaksi, dia sangat berbeda dari mereka. Tapi dia tidak ragu bahwa suatu hari nanti, cepat atau lambat, Chen Yuan akan sepenuhnya melampauinya. Ketika dia dan Chen Yuan bertemu untuk pertama kalinya, pria ini masih bintang, bisakah kau percaya? Jangan, mungkin kau akan menembus yang mulia semesta sebelumku di masa depan. Saudara Chen Yuan, berapa umurmu? Huo Linger bertanya dengan santai. Sudah saling mengenal begitu lama. Sepertinya dia tidak tahu detail apapun tentang Chen Yuan. Tahun ini, aku seharusnya berusia 31 tahun, hei gelombang aku sudah setengah baya. Dihitung berdasarkan usia di bumi. Dia memang memasuki usia parubaya. Aku tidak menyangka aku akan menjadi tua. Orang-orang zaman dahulu berkata, berdiri tegak di usia 30, tidak bingung di usia 40, mengetahui takdir di usia 50, 60, 70. Dia baru berusia 25 tahun ketika meninggalkan bumi. Sekarang sudah 6 tahun berlalu. Ketika masa pewarisan Tanah Suci berakhir, mereka juga harus kembali ke bumi untuk melihat-lihat. 31. Apa itu 3100 tahun? Huo Linger curiga Chen Yuan sedang bercanda. 31. Astaga, bukankah ini usia di mana kau masih bayi dan bahkan belum menyusu? Bagi beberapa makhluk kosmik yang kuat, dibutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun hanya untuk pembuahan, dan dibutuhkan setidaknya 1000 tahun setelah lahir untuk memasuki tahap pertumbuhan, dan dibutuhkan 10.000 tahun untuk menjadi dewasa. Bisakah kau menembus tingkat ke-10 galaksi pada usia 31? Bisakah kau masih melompati galaksi yang kuat? Kakak Hunyun, yang merupakan tubuh ilahi kosmik dengan bakat luar biasa, yang lahir sebagai eksistensi bintang tingkat ke-10, dan pada usia 31, dia baru berada di galaksi tingkat ke-5, kan? Apakah kau bahkan lebih kuat dari kakak Hunyuan? Usiaku 31, kenapa aku berbohong padamu? Percaya atau tidak, Chen Yuan terlalu malas untuk menjelaskan. Lalu kenapa kau memanggilku adik junior, dan membiarkan kakak senior Huoya memanggilmu kakak Yuan? Bukan itu yang dia inginkan. Meskipun Huo Linger sedang berdebat dengan Chen Yuan, hatinya sudah terkejut. Jadi Chen Yuan tidak berbohong. Lalu dia hanya, mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.